Bab 436 dikabulkan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Teriakan seorang anak memotong percakapan kami, membuat Lira tersentak. Kami semua tegang ketika aku mencari sumber kebisingan, berharap untuk segera melakukan tindakan defensif. Sesaat kemudian, aku rileks, mengeluarkan napasku yang tertahan. Beberapa anak mulai dari mungkin 8 hingga remaja awal saling berkejaran di antara bidang tanah pertanian yang ditinggikan. Gadis yang memimpin berlari dengan bola kulit yang berat di lengannya sementara yang lain berjuang untuk mencurinya. Seorang anak laki-laki, sedikit lebih besar, menangkap lengannya, dan dia berusaha melempar bola itu ke gadis lain. Namun, itu terlalu berat dan mendarat beberapa kaki lebih pendek. Itu meluncur ke jalur anak lain, yang menendangnya dengan liar secara tidak sengaja, membuatnya meluncur ke arah kami. Mengapa ada anak-anak di sini? Ellie bertanya, bingung. Lira memperhatikan anak-anak bermain dengan ekspresi jauh. Banyak keluarga Alakrian telah tinggal di tempat-tempat seperti Sirus dan Etistin. Sebagian besar prajurit berpangkat lebih tinggi. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Bola menggelinding ke kakiku. Anak-anak berhenti mengejarnya, menjaga jarak saat mereka menatapku dengan gugup. Aku melemparkan bola ke udara dengan jari kaki aku sebelum menendangnya kembali ke atas kepala mereka, membuatnya melayang. Paduan suara tawa pecah di antara anak-anak saat mereka berangkat lagi. Saat aku berbalik, Lira mengamatiku dengan saksama. Jika kamu akan pergi ke Alakria, katanya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Setumpuk gulungan-gulungan dan perkamen terlipat muncul dari cincin dimensinya. Beberapa orang di sini telah menulis surat ke darah mereka di Alakria, tetapi aku tidak punya kesempatan lain untuk mengirim mereka. Chul mendengus. Apakah kita akan menjadi tukang pos sekarang? Pembawa surat untuk musuh. Tentu saja kami akan mengambilnya, kata Caira, melangkah maju untuk menerima setumpuk surat dari Lira. Dia menatapku dengan pandangan bertanya. Seharusnya tidak menjadi masalah membawa mereka ke Alakria, setidaknya, kataku tanpa komitmen, merasa lebih setuju dengan Chul daripada Caira. Lira tertawa jernih seperti madu, dan aku pun tak bisa menahan tawa. Aku tidak meminta kamu untuk pergi dari pintu ke pintu dan mengantarkan mereka, Bupati. Tapi terima kasih. Bantuan kamu dalam hal ini, meskipun mungkin tampak kasar bagi kamu, sangat kami hargai. Caira mencengkeram surat-surat itu dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum mengirimkannya ke cincin dimensinya. Kalau begitu, apakah kita sudah memikirkan tujuan? Apakah ada tempat di Alakria di mana kita akan aman? Ellie bertanya sebagai tanggapan, gelisah dengan gugup. Dengan pelan dia menambahkan, aku tidak percaya aku akan pergi ke benua lain. Ya, aku tahu harus mulai dari mana. Lira, apakah ada tempat terdekat yang jauh dari desa? Aku lebih suka tidak mengecewakan orang-orang kamu dengan mengaktifkan portal ke Alakria tepat di depan mereka. Lira setuju sebelum membawa kami ke hutan kecil tapi berkembang sedikit lebih jauh dari desa. Itu cukup tebal untuk melindungi kami dari pengintaian. Menarik tempus warp, aku meletakkannya di tanah di antara rerumputan kuning dan mengaktifkannya, menggunakan aether untuk membentuk mana seperlunya. Warp tempus bersinar, terang dalam bayang-bayang dahan pohon yang menyebar, dan sebuah portal muncul di sebelahnya. Kali ini, Caira pergi lebih dulu. Aku tidak bisa sepenuhnya yakin apa yang menunggu di sisi lain, dan aku ingin wajah yang aku kenal keluar dari portal. Sisanya mengikuti dengan cepat. Terima kasih, Lira, kataku, sambil menawarkan punggawa itu. Dia mengambilnya. Semuanya akan segera berakhir, Bupati. Mau tak mau aku merasa bahwa Agrona sudah selesai menunggu waktunya. Dia tidak melakukan apapun tanpa rencana, dan bahkan jika sifat asurannya terkadang membuatnya menyendiri pada saat itu, aku tidak percaya apapun yang terjadi di luar niatnya. Bahkan kekalahannya di sini di Dicaten. Demi kami, kuharap kau salah, kataku, meremas tangannya dengan kuat sekali lagi sebelum melepaskannya. Saat aku mendapatkan kembali tempus warp, aku merasakan pandangan aku tertarik ke kejauhan. Di balik pepohonan, aku masih bisa mendengar anak-anak bermain dan para pekerja berteriak, diikuti oleh trompet pelan dari lembu bulan. Aku berpikir tentang tentara yang membengkokkan sifat mantra serangan mereka untuk mengolah dan mengairi lahan pertanian, tentang kelompok pertempuran terorganisir yang bekerja bersama untuk membangun rumah alih-alih menghancurkannya. Aku menyadari bahwa orang yang lebih lemah mungkin kelaparan di sini, atau membiarkan situasi mereka menjadi begitu buruk sehingga mereka tidak memiliki jalan lain selain menyerang lagi, tetapi Alakrian telah berkembang pesat. Siapa yang bisa menduga bahwa wanita yang pernah bertanggung jawab menyebarkan kebohongan kejam Agrona ke benua ini adalah orang yang sama yang sekarang berdiri di sampingku, mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan gergaji Agrona hanya sebagai makanan ternak. Melihat kemungkinan hari-hari yang lebih baik di Cakrawala setelah sekian lama berperang, aku melangkah ke portal. Aku terbungkus dalam cahaya yang bergetar, yang butuh beberapa saat untuk menyatu menjadi bentuk padat saat aku muncul di tempat tujuanku. Suara-suara tak berwujud meresap ke dalam kesadaranku sebelum aku bisa memahami bentuknya, beberapa suara berbeda, kebanyakan berteriak. Saat warna-warna kabur mulai bermakna, aku menyadari bahwa aku menghadapi dinding mantra pertahanan.
Ditutupi oleh beberapa perisai angin, api, es, dan panel mana yang tembus cahaya adalah perkebunan bata dua lantai, yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan ladang emas. Portal itu menempatkan kami tepat di tengah-tengah pekarangan yang terpelihara dengan baik, dan kaki Cul berada di hamparan umbi berwarna jeruk keprok. Dia juga mengeluarkan senjatanya, dan dia cemberut pada penyihir lawan. Regis telah melompat di depannya, menghalangi Cul untuk melompat ke Alakrians, sementara Ellie, memegang Silverlight seperti quarterstaff, berlindung di belakang Bu. Caira telah melangkah maju dengan tangan terangkat di atas kepalanya dan sekarang dengan tenang berusaha meredakan situasi. Kami bukan ancaman, santai saja. Nama aku Caira dari High Blood Denoir. Tolong, hanya. Salah satu perisai meleleh, dan seorang wanita muda keluar dari garis pertahanan. Rambut oranyenya memudar menjadi kuning di ujungnya, membingkai wajahnya yang tidak percaya dan mata coklatnya yang cerah. Profesor Gray. Tolong jangan serang teman-temanku, Briar, kataku, perlahan melangkah ke depan yang lain. Itu akan membuat ini sangat canggung. Satu persatu, perisai lainnya berkedip-kedip, memperlihatkan beberapa penyihir muda, semuanya usia sekolah. Satu-satunya yang langsung kukenali adalah Adam, Bang Saldarin. Mata gelap anak laki-laki itu melebar seperti kartun saat melihatku, dan wajahnya menyeringai lebar. Di sekelilingnya, para penyihir muda lainnya mulai mengobrol dengan bersemangat, menatap Adam untuk memastikan apa yang baru saja dikatakan Briar. Pintu depan perkebunan terbanting terbuka, dan Darin bergegas keluar menuju sinar matahari, angin sudah berputar-putar di sekitar tinjunya. Saat melihatku, dia berhenti, ekspresinya berubah menjadi syok murni, kemudian lega, dan akhirnya menjadi seringai yang hampir selebar Adam. Abu-abu, kamu bajingan yang tidak bisa diperbaiki, aku hampir mengotori diriku sendiri ketika alarm perimeter berbunyi, katanya, mendapat tawa yang tidak pasti dari kerumunan remaja. Demi Fritra, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu, jawabku, membiarkan pandanganku menyapu para pembela perkebunan. Program kamu telah berkembang, rupanya. Seringai tersendat, dan dia bergantian memeriksa mereka. Banyak yang telah terjadi sejak kamu pergi ke Akademi Pusat. Mengapa kamu dan teman kamu tidak masuk ke dalam? Kamu dapat memberitahu aku masalah apa yang kamu bawa ke pintu aku, dan aku akan melakukan hal yang sama. Para penyihir muda menyingkir, membiarkan kami mendekati mansion. Sylvie melangkah di sebelah kiriku sementara Ellie bergerak ke kananku. Aku mendengarnya berbisik pada Bu agar tetap di halaman. Beruang penjaga menggerutu tetapi melakukan apa yang dia minta. Caira dan Regis berjalan tepat di depanku. Menatap kembali ke arah Cul, yang terus mengawasi Alakrians dari belakang, aku berkata, terima kasih telah menahan diri. Dia menatap mataku hampir satu langkah, lalu kembali memperhatikan anak-anak Alakrian. Sinyal untuk menyerang belum diucapkan. Di dalam aula masuk, lebih banyak wajah muda mengintip dari pintu dan turun dari pegangan tangga di sekitar lantai 2. Tuan Ordin, apa Profesor Gray? Apene, rambut hitamnya lebih panjang daripada terakhir kali aku melihatnya di Victoriat, menghalangi salah satu lorong. Di belakangnya, beberapa anak yang jauh lebih kecil berjuang untuk bersembunyi di belakangnya sambil secara bersamaan mencoba melihat apa yang terjadi, termasuk gadis kecil Penka yang aku temui terakhir kali aku di sini. Apakah kamu memiliki semua anak dari kelas aku di sini? Tanyaku, semakin lengah dengan kehadiran Apene. Bibir Darin meringkuk dalam senyum paksa yang tidak sampai ke matanya. Markus ada di sekitar sini, kata Briar dari ambang pintu di belakang kelompokku. Darahnya cukup pintar untuk mengeluarkannya dari akademi sebelum semuanya benar-benar mulai kacau. Briar, mulut, kata Darin, nadanya sedikit memarahi. Aku ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tetapi merasa lebih baik melakukannya secara pribadi, jadi aku mengikuti Darin lebih dalam ke perkebunan. Jejak anak-anak mengikuti dari kejauhan, menyelinap di belakang kami seolah-olah kami tidak akan melihat selusin pasang kaki yang berderap. Briar mengikuti dengan lebih berani, bertindak seolah-olah dia adalah salah satu dari kami, dan sepenuhnya berniat untuk bergabung dengan percakapan apapun setelah kedatangan kami. Sylvie mengamati setiap senjata atau karya seni yang tergantung di dinding dengan saksama. Alakria tampaknya tidak terlalu berbeda dengan di Caten, renungnya. Darin membawa kami ke ruang duduk yang sama tempat dia dan Alarik mengungkapkan rencana akademi pusat mereka kepadaku. Rekan aku dan aku memasuki ruangan, tetapi Darin menghentikan Briar di pintu. Dia menyilangkan lengannya dan mengangkat dagunya menantang, tapi dia hanya perlu mengangkat alis ke arahnya. Dia kempes, mengibaskan rambutnya dengan kesal, dan berteriak pada semua anak lain untuk kembali ke tugas mereka, menggiring mereka pergi. Kamar kecil yang ditata apik itu sangat cocok untuk kami semua. Regis, merasakan ini, menjadi tidak berwujud dan menghilang ke intiku. Cul pindah ke jendela dan menatap keluar, membelakangi kami semua. Caira, masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan dari cobaan panjang dengan Fajrakor, duduk di kursi empuk. Ellie melakukan hal yang sama, meskipun dia duduk lebih kaku, tangannya di atas lutut dengan cahaya perak bersinar di kakinya. Sylvie tetap di sisiku, matanya yang tajam memperhatikan Darin dengan hati-hati. Tidak apa-apa, kita bisa mempercayainya. Mungkin, tapi tidak bisakah kamu merasakan betapa stresnya dia? Segalanya tidak berjalan baik untuknya.
Sambil menyilangkan tangan, aku bersandar di sepetak dinding kosong, salah satu dari sedikit yang tidak ditutupi rak buku atau lemari minuman. Jadi, apa masalahnya dengan semua anak? Darin menghela napas dan merosot ke kursi. Kepalanya perlahan menyorot ke seberang ruangan saat dia menerima setiap rekan aku, dan dia tidak menjawab sampai matanya bertemu dengan aku. Perang saudara, Gray. Beberapa baru saja menjadi yatim piatu, yang lain bersembunyi untuk menghindari dikirim ke medan perang. Dampak kamu juga tidak bisa diremehkan. Aku diberitahu bahwa banyak siswa kamu meyakinkan darah mereka untuk tidak berpartisipasi dalam perang karena kamu. Di satu sisi, itulah mengapa kita ada di sini, sela Chaera, menarik perhatian Darin. Lady Chaera, senang bertemu denganmu lagi, kata Darin, tatapannya tertuju pada tanduknya. Dalam gerakan yang tampaknya tidak disengaja, tangan Chaera melayang ke tanduknya, seolah-olah dia lupa bahwa tanduk itu terlihat. Beberapa dari kita telah berperang dalam perang saudara ini sejak lama. Seperti Skite Seris. Kami sedang mencari kabar tentang dia. Apakah ada yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Rahang Darin mengatup, lalu mengendur. Berdiri tiba-tiba, dia pergi ke rak rendah berisi botol dan gelas dan menuang minuman untuk dirinya sendiri, lalu menghabiskannya dengan sekali teguk. Separuh dari orang tua anak-anak ini terjebak di reliktem bersamanya. Pasukan di bawah Skite Dragot Fritra telah menyerang portal ke tingkat kedua tanpa henti selama berminggu-minggu. Alarik memiliki beberapa orang yang disematkan dengan para prajurit yang memberi makan kami intel, meskipun itu hampir tidak diperlukan. Industri tingkat pertama tidak melambat sama sekali, bahkan dengan pendakian yang pada dasarnya ditutup. Yang aku tahu adalah bahwa pasukan penyerang semakin percaya diri setiap hari bahwa mereka akan segera menembus level kedua. Chaera menatapku, urgensinya terlihat jelas. Kalau begitu, kita tidak perlu menunggu, Gray, maaf, Arthur. Kita harus segera pergi. Alis Darin terangkat saat dia menyebut namaku. Jadi, itu benar kalau begitu. Kamu di Catian, seperti yang dikatakan rumor. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa yang salah dengan itu? Ellie bertanya membela diri, mencengkeram Silverlight saat dia menatap Darin dengan gugup. Darin menanggapi ketidaknyamanan Ellie dengan senyum hangat. Tidak ada, sungguh, aku hanya, maaf, Gray, Arthur, belum memperkenalkan kami. Aku Darin, mantan pendaki dan penengkar anak-anak yang ketakutan saat ini. Aku telah membantunya keluar dari lebih dari satu kesulitan yang genting, dan aku berharap dia ada di sini untuk membalas budi. Oh, kata Ellie, menatap lututnya dengan malu-malu. Memberinya terlalu banyak detail, aku segera memperkenalkan semua orang selain Chaera, yang sudah dia kenal. Sepertinya kita harus segera pergi, tapi, ada masalah dengan bagian selanjutnya ini. Aku mengakui, menjauh dari tembok dan menatap mata ikatanku. Aku tidak bisa pergi ke reliktem, katanya dengan cemberut. Aku akan tinggal dengan Sylvie, jika itu yang kamu inginkan. Ellie mengajukan diri, mengejutkanku. Aku tidak ingin meninggalkan siapapun, tetapi kami tidak punya pilihan. Akan lebih cepat jika Chaera, Regis, dan aku pergi sendiri. Kepada Darin, aku bertanya, bisakah yang lain tinggal di sini? Sylvie dan Chul seharusnya sangat membantu dalam membuat bangsalmu sibuk. Chul berpaling dari jendela, melotot. Aku tidak menukar satu tempat persembunyian dengan yang lain. Aku mulai merespons ketika ada sesuatu yang menarik perhatian aku. Rilmir memandikan penglihatanku dalam lautan warna, memungkinkanku untuk melihat mantra atribut angin dengan penyimpangan suara yang mengubah pelindung yang dipasang di pintu. Darin, menyadari tatapanku, berjalan cepat ke pintu dan membukanya. Beberapa siswa yang lebih tua tumpah ke tanah. Di belakang mereka, Apene dan Briar memiliki kesopanan untuk setidaknya berpura-pura menyesal. Sungguh sekarang, tegur Darin, menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu, sekelompok binatang buas? Orang tua aku ada di reliktom, kata seorang pemuda dari lututnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Profesor Gray akan membutuhkan bantuan jika dia akan membantu Skite Seris Fritra. Berani seperti biasa, Briar tidak tersentak di bawah tatapan gabungan dari seluruh kelompok aku. Kita bisa bertarung. Untuk apa kau dikirim ke sini, bukan? Darin berkata dengan lembut. Aku kemudian melihat betapa dia sangat memperhatikan banyak lingkungannya, karena kebaikannya hanya tumbuh di hadapan pembangkangan Briar. Sekarang pergilah, kalian semua. Dengan pintu tertutup dan terlindung sekali lagi, percakapan kami berlanjut selama beberapa waktu. Darin dengan senang hati mengizinkan teman-temanku untuk tinggal bersamanya, meskipun mereka sendiri kurang antusias untuk ditinggalkan, terutama Chul. Namun, pada akhirnya, relik tomblah yang menentukan arah kami. Menarik kompas, aku melepaskan kedua bagian dan mengaktifkan bagian kenaikan. Seperti yang telah aku lihat berkali-kali, kristal di dalamnya hancur dan membentuk portal buram di atas setengah bola. Aku segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Portal itu sendiri terdistorsi, cahaya yang keluar darinya membengkok secara tidak wajar. Aku melangkah cepat ke samping untuk menghindari menyentuh sinar cahaya kental yang mencengkeram, baru kemudian melihat ikatanku. Sylvie menatap portal itu seolah-olah kesurupan, dan sepertinya portal itu sendiri menjangkau ke arahnya. Kamu baik-baik saja, tanyaku, jariku berkedut karena keinginan untuk membatalkan portal. Sylvie mengangguk,
Tangannya terangkat perlahan saat dia mengulurkan tangan ke arah cahaya yang secara bersamaan meraihnya. Aku baik-baik saja, hanya saja, ada semacam resonansi antara aku dan portal. Goresan samar beriak melalui udara atmosfer, aku menyadari, menghubungkan Sylvie dan portal kenaikan. Sylvie, aku memperingatkan, kepanikan yang samar-samar dan tanpa tubuh mengencangkan dadaku. Dia ragu-ragu, menatapku seolah meminta izin. Rasanya, nyaman. Tinjuku mengepal di sisiku saat aku menahan keinginan untuk menahannya. Aku mencoba mempertimbangkan situasi secara rasional, tetapi aku tidak punya dasar untuk mengambil keputusan. Portal seharusnya hanya mendorongnya ke belakang, seperti yang terjadi dengan Tachi dan Aldir, tetapi Sylvie bisa saja berbeda. Alternatifnya, kompas dapat bekerja secara berbeda, tetapi aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Yang bisa aku lakukan pada akhirnya adalah percaya padanya. Aku mengangguk. Ujung jarinya menyapu tepi oval buram, dan dia melangkah masuk, menghilang ke dalam relik Tom. Sial, pikir Regis, melompati portal di belakangnya. Perubahan rencana, bentakku. Cul, pergi bersamanya. Dia menyeringai, menyulap senjatanya, dan melompat. Masuk. Caira mengatupkan rahangnya dengan tekad dan mengikuti. Ellie memperhatikanku dengan hati-hati, jelas masih tidak yakin apakah dia ikut atau tidak. Aku mengangguk dan melambai ke arah portal. Terdengar letupan samar dan Bu muncul di sampingnya, tubuhnya yang besar membalikkan meja ujung. Ups, maaf, kata Ellie sebelum melangkah ke portal, diikuti oleh Bu. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke portal setelah aku melewatinya, aku menjelaskan kepada Darin, tapi jangan biarkan siapapun merusak artefak itu. Itu akan dikunci di ruangan ini. Tidak ada yang akan masuk, aku bisa menjanjikan itu, Darin meyakinkan aku sambil memperbaiki meja yang terbalik. Apakah kamu tahu apa yang kamu hadapi? Tidak ada yang menyenangkan, aku yakin. Tidak ingin meninggalkan teman-temanku di dalam reliktem tanpaku lebih lama dari yang sudah kumiliki, aku berjalan melalui portal. Dan melangkah ke sesuatu yang tak terlukiskan. Tekanan valet yang ganas mengunci tubuhku di tempatnya. Badai tak terlihat berkecamuk, dan denyut nadiku seperti mulai dan berhenti lagi, jantungku menjadi cepat dan kemudian tidak sama sekali. Aku tidak bisa melihat, mendengar, atau berpikir jernih. Aku bahkan tidak yakin apakah aku sudah sampai di relik Tom. Ini Sylvie, suara Regis datang kepadaku melalui himpitan aether, terdistorsi dan terhenti. Bersamaan dengan suaranya muncul kilasan kenangan, Regis, muncul di sisi lain portal. Sylvie, tubuhnya kaku dan jatuh seperti sedang kejang. Bergerak setengah langkah ke arahnya. Kemudian, ledakan aether, mengompresi Regis menjadi sedikit lebih dari gumpalan yang terperangkap di dalam tar aetherik kental. Mengaktifkan Rilmir, aku merasakan yang lain. Mereka ada di sana, tidak bergerak, membeku, tetapi selain itu mereka tampaknya tidak terluka sama sekali. Mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatanku sendiri, aku mendorong keluar, mencoba menerobos rintangan sambil dengan hati-hati bermanuver di antara teman-temanku. Sedikit demi sedikit, aether lawan memberi jalan, dan aku bisa maju selangkah. Satu langkah, lalu langkah lainnya, lebih dalam ke rawa, sampai. Kaki kananku menabrak sumber kekacauan. Membungkuk perlahan, karena sekarang aku harus berhati-hati untuk mendorong keluar hanya cukup agar tidak terkunci lagi, aku meraih Sylvie. Udara di antara kami menjadi bersih, kabut kecubung disingkirkan oleh kekuatan balasanku. Sylvie berada di tanah, matanya terbuka tetapi berguling jauh ke belakang di kepalanya sehingga hanya bagian putih yang terlihat. Tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Meraih bahunya, aku mengguncangnya dengan lembut. Ketika dia tidak menanggapi, aku gemetar lebih keras. Dia tidak bereaksi. Sylvie. Sylv, bisakah kamu mendengarku? Dia tidak menanggapi. Pikiranku berpacu. Aku tidak dapat memastikan apakah aether dikendalikan olehnya dalam semacam mantra atau emanasi, atau apakah reliktem itu sendiri yang menghasilkan fenomena tersebut. Dia tidak sadarkan diri, tetapi aether terasa seperti dia, tidak ada yang masuk akal. Mekanisme pertahanan, mungkin. Aku bertanya-tanya, dipicu oleh beberapa reaksi dari reliktem. Mencoba mengusir badai eterik itu terlalu berbahaya. Aku mungkin merobek Ellie atau Caira menjadi berkeping-keping di antara kekuatan yang berlawanan. Aku dapat mencoba untuk membatalkannya, tetapi tanpa memahami apa yang terjadi atau mengapa, aku takut menghambat Sylvie dengan cara apapun. Namun, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Memperluas indraku, yang membutuhkan usaha keras dariku saat aku mengeluarkan aetherku sendiri untuk mendorong keluar melalui efek mantra seperti cacing yang menggali melalui tanah, aku mencoba menemukan tepi awan. Denyut nadi aku bertambah cepat pada apa yang aku temukan. Badai itu meluas keluar, membangun dirinya sendiri dengan ether atmosfer di zona itu. Sylvie tidak memiliki inti ether sehingga tidak memiliki ether yang dimurnikan sendiri untuk digunakan. Seperti semua naga, dia hanya bisa memengaruhi aether di sekitarnya. Jika aku bisa memaksa aether kembali ke dalam, menahannya entah bagaimana, aku bisa mencegah mantranya memengaruhi kita semua tanpa memotongnya. Hanya saja, aku segera melihat masalah dengan ini. Jika aku menghabiskan seluruh energiku untuk menahan mantra tak sadar Sylvie, aku tidak akan bisa membantu yang lain membersihkan zona itu.
Tetapi Sylvie tidak memiliki cara alami untuk menampung begitu banyak aether, tidak memiliki kemampuan untuk menarik dan menyimpan aether seperti yang aku lakukan. Kecuali aku memang memiliki cara untuk memanipulasi aether di luar tubuh aku tanpa masukan sadar yang konstan. Mencapai tambatan ke armor peninggalan aku mencoba mewujudkannya tanpa menyulapnya ke tubuh aku. Sisik hitam muncul di kulit aku. Aku menggertakkan gigiku dan berusaha untuk mencabutnya secara fisik, tapi tidak seperti armor biasa, tidak ada cara untuk melakukannya. Mungkin aku bisa membantu, jika aku bisa bergerak, pikir Regis. Jika kita bisa, ya, itu mungkin berhasil. Biarkan aku melihat apa yang bisa aku lakukan. Berlutut di samping Sylvie, aku membuka pintu air inti aku. Aku tidak berusaha mengendalikan aether yang mulai mengalir keluar dari diri aku, membiarkannya mengembang ke atmosfer. Itu menyebar melalui awan, tidak melakukan apapun untuk mengganggu mantranya tetapi menyatu dengan ether atmosfer yang membentuk emanasi. Aku bisa merasakan tepian awan yang mengembang dan kerapatan aether atmosfer, dan aku mencoba mencocokkan keluaranku dengan seberapa besar pengaruh mantra itu. Butuh 1 menit. Ketika aku mengira kedua kekuatan itu hampir seimbang, aku mengambil kendali. Setiap partikel ungu dari aether aku yang dimurnikan menempel pada partikel yang membentuk mantra Sylvie. Aku tidak bisa berharap untuk mengontrol setiap mode secara individual, tetapi aether menanggapi niat aku dan bereaksi dengan tepat. Menemukan Regis di dalam badai, aku menghentikan aether di sekelilingnya, lalu membuka semacam terowongan di antara kami. Dia langsung bersama aku, terbang keluar dari awan dan masuk ke inti aku. Apa yang dia lakukan? Dia menggerutu, secara mental mengibaskan efek mantranya. Tidak ada waktu. Setelah. Dasar dari ide kami adalah konsep yang sama yang Regis dan aku gunakan ketika aku mengilhami pedang sihir dengan penghancuran dengan menyalurkan kekuatan gabungan kami ke aetherku. Pertama, Regis mengalir ke dalam armor itu sendiri, mempertahankan keadaan inkorporealnya. Lalu aku melepaskan baju besi itu. Regis tetap bersamanya, membiarkan dirinya ditarik di antara kondisi eterik. Armor itu memudar, menjadi inkorporeal juga, tapi tidak sepenuhnya hilang. Bagaimanapun Jin telah membuat relik itu, mereka tidak pernah memperhitungkannya membawa serta bentuk eterik lainnya, dan karena itu relik itu membeku di antara negara bagian. Saat Regis terbang menuju Sylvie, armor bayangan itu terseret bersamanya. Dia menghilang ke dalam Sylvie, dan aku menarik benang antara aku dan armor itu, menjadikannya fisik lagi. Atau, lebih tepatnya, mencoba. Sebaliknya, esensi bayangan dari armor setengah terpanggil itu robek seperti kemeja sutra. Mengutuk, aku mengulurkan tangan dengan aether aku dan mencoba untuk meraih baju besi, mirip dengan bagaimana aku memanipulasi mana dengan aether. Regis menariknya, mencoba menarik baju besi di sekitar Sylvie sementara aku menyatukannya. Menutup mata aku membuat satu pikiran yang jelas dalam pikiran aku. Lindungi dia. Aku membiarkan semua pikiran lain berlalu, berfokus sepenuhnya pada baju besi dan ide sederhana itu. Waktu tampak membeku. Dengan gelisah dan dipercepat, zira itu mulai menyatu, menyusut agar pas dengan tubuh Sylvie sambil mengeras menjadi bentuk jasmani di sekelilingnya. Aku menghela napas yang tidak kuketahui telah kutahan. Pikiranku kembali ke aether yang telah kulepaskan ke atmosfer, setiap partikel terikat dengan mantra Sylvie. Aether atmosfer melawanku, berusaha mempertahankan bentuk yang dipengaruhi oleh keinginan Sylvie. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh proyeksi Jin, inti aku memberi aku keuntungan dari kontrol yang lebih ketat dan ikatan yang lebih kuat dengan aether yang dimurnikan. Aku mengalahkan pengaruh Sylvie. Area pengaruh mantra itu dipaksa masuk ke dalam ke arah Sylvie sendiri. Aku bisa merasakan ujung badai menyusut saat kabut ungu yang menutupi menghilang dari udara. Sedikit demi sedikit, semuanya terkandung di dalam Sylvie menggunakan armor relik sebagai cangkangnya. Teriakan perang yang mengerikan meledak tepat di sampingku saat Chul mundur, senjatanya siap saat kepalanya tersentak ke sana kemari untuk mencari musuh. Orang lain menghela nafas, dan aku menoleh tepat pada waktunya untuk melihat adikku sakit di tanah tidak jauh dari tempat Sylvie terbaring. Caira memeluknya dan menarik rambut Eli dari wajahnya, menggumamkan sesuatu yang lembut dan menghibur. Hah, berhasil. Aku tidak menyangka itu, pikir Regis saat dia melayang bebas dari tubuh Sylvie. Dia berubah menjadi bentuk fisiknya dan mengguncang surai api yang membakar di lehernya. Aku menangkup wajah Sylvie dengan tanganku dan menggunakan Rilmir untuk mencari tanda-tanda cedera, serangan balik, atau kerusakan magis, tetapi secara fisik dia tampak tidak terluka. Sekarang mantranya telah terkandung, jelas bahwa efek ini diproyeksikan oleh Sylvie sendiri dan bukan serangan reliktem. Armor melakukan sebagian besar pekerjaan, tapi aku harus tetap fokus padanya agar mantranya tidak lepas lagi, aku menjelaskan kepada yang lain. Pah, apa yang bisa mengancamku? Tanya Chul, menatap sekeliling dengan percaya diri. Tatapanku mengikutinya, mengamati sekeliling kami sepenuhnya untuk pertama kalinya. Kami telah ditempatkan di sepetak sempit tanah datar dan tandus di tengah hutan. Kecuali tempat kami berdiri, pepohonan tumbuh dari air yang tenang dan jernih. Akar raksasa kadang-kadang naik di atas permukaan seperti jalan raya yang berkelok-kelok, mencerminkan dahan di atas. Tidak ada langit, hanya tumbuh-tumbuhan yang terus memanjat, cabang-cabang selebar jalan raya berkelok-kelok untuk menciptakan kesan bahwa tidak ada awal atau akhir dari kanopi hutan.
Meskipun tidak ada matahari atau langit, hutan diterangi dengan cahaya sejuk tanpa sumber. Apakah Sylvie baik-baik saja? Ellie bertanya dengan lemah, berjuang untuk berdiri tegak saat dia menyeka mulutnya hingga bersih. Bu mengerang dan menyenggolnya dengan dahinya yang lebar. Kenapa dia terlihat seperti itu? Sylvie masih kaku, matanya memutar kembali ke kepalanya. Aku mencoba mengguncangnya lagi, lalu mengangkatnya ke posisi duduk. Otot-ototnya begitu kencang sehingga sulit untuk menggerakkannya. Hei, Sylvie. Ketika tidak ada jawaban, aku memejamkan mata dan memproyeksikan suara aku langsung ke dalam pikirannya. Sylvie, bisakah kamu mendengarku? Koneksi konstan aku dengan pikirannya tidak ada. Pikiranku tidak mencapai apa-apa. Yang lain tidak diam-diam menunggu aku memberi perintah. Caira telah mengaktifkan gelang artefak yang dia klaim dari harta paruh tombak. Beberapa paku perak terbang keluar, beberapa naik ke dahan di atas, yang lain melewati bagian atas air. Chul telah melompat dari tanah ke akar terdekat yang menjulur setinggi 15 kaki di atas permukaan air. Dengan satu tangan di atas pohon seukuran gedung pencakar langit bumi tua, dia mencari di sekitar kami. Kita harus bergerak, untuk mencapai portal keluar, kataku, mengangkat Sylvie dan membaringkannya dengan hati-hati di punggung lebar Bu. Mungkin keadaan ini hanya sementara, atau mungkin kita perlu mengeluarkannya dari reliktem, entahlah. Either aku tidak ingin berlama-lama di sini lebih lama dari yang diperlukan. Ellie melompat ke belakang Sylvie untuk menahannya di tempatnya. Dia menatapku garang. Kami menangkapnya, Arthur. Abu-abu, kata Caira dengan lembut, matanya berkedip-kedip terbuka dan tertutup dengan cepat saat dia fokus pada input apapun yang datang dari drone-nya. Kami tidak sendirian.